Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini lancar ya. Gak ada gangguan, udah kesel gua. Di video ini tuh gua mau buat review tentang video Raditya Dika yang ngejelasin tentang video tutorial stand up comedy, sama ada video selanjutnya yaitu teknik-teknik stand up comedy, terus video ngajar stand up comedy. Nah, kenapa sih gue penasaran sama stand up comedy? Gini, lu pernah gak sih penasaran pada sesuatu hal yang ada di balik layar? Contoh gini, lu lihat stand up comedy yang lucu aja yang lu dapet, tapi di sisi lain ternyata ada loh sisi kerumitannya dari ngelucu itu sendiri gitu. Bukan hanya datang ngomong orang ketawa, ternyata ada konsep-konsepnya yang lu harus tahu gitu kalau lu ada kepenasaran dalam stand up comedy itu sendiri. Contoh lain, misal film, memang lu film itu mudah gitu ya kelihatannya, yang penting datang terus melihat senang-senang, paling yang lo tahu action apa. Ternyata nggak semudah itu loh, bikin skripnya, bikin skenario nya, terus harus milih-milih orang yang actionnya. Nanti gue bakalan bahas tentang bagaimana perkenalan tentang skrip film. Untuk sekarang yaitu video tutorial tentang stand up comedy yang gue dapat dari, yang gue tulis juga, yang gue tulis dan gue dapat dari video, 3 video yang gue jelasin tadi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, video tutorial stand up comedy itu, dalam stand up comedy lo sebetulnya di dalamnya itu yaitu kegelisahan. Bukan lo lagi stand up comedy yang bagus lah gitu. Stand up comedy yang bagus yaitu lahir dari kegelisahan. Lo misal gelisah kalau lihat banci, kalau lo gelisah lihat orang kaya, orang songong, orang apalah gitu. Pokoknya dari kegelisahan. Nah, selanjutnya lo harus tahu tentang premis. Apa sih itu premis? Premis itu perasaan negatif terhadap suatu objek. Nah, premis, contoh premis misal lu belum bayar kosan. Nah, premis pandangan negatif lu pasti dimarahin ibu kosan, terus nanti dijelasin gimana kata-kata apa yang keluar dari mulut ibu kosan itu gitu, dengan act outnya segala rupa. Nanti gue jelasin. Nah, langkah-langkah selanjutnya, lo harus sebelum lo bikin stand up comedy itu lo harus bikin mind mapping tentang materi yang lo bakalan bahas di stand up comedy. Contoh premis, kan tadi premis, ingat ya, premis adalah perasaan negatif terhadap suatu objek. Contoh lain, yang gue jelasin tadi, premisnya itu belum bayar ibu kosan, gak bisa makan enak, terus dimarahin ibu kosan, lain-lain. Terus selanjutnya yaitu lo tahu tentang setup sama punchline. Setup itu bagian bangun atau pembawa lu terhadap ke punchline itu yang lucu. Kalau stand up yang enggak lucunya. Jadi stand up itu yang ngebawa lu sana ngejelasin karakter, ngejelasin tentang apa, misal misalnya up ya, tadi ibu kosan, nah belum bayar kosan. Nah, gue
ketika gue gak bayar kosan, gue selanjutnya bagian-bagian yang gak lucunya gitu. Pas punchline-nya pas bagian lucunya, misal ibu kosan bilang kalau apa namanya itu, kalau mau bayar, mau gratis kosan, kosan gratis, mau kosan gratis open BO atau gimana lah gitu. Selanjutnya yaitu buat ngelancarin lo harus belajar di kaca minimal 5 kali dalam materi lo. Terus teknik-teknik stand up comedy. Nah, teknik-teknik stand up comedy itu terus harus tahu tentang itu yaitu pemeragaan lelucon. Contohnya tuh misal apa ya, oh iya, contohnya itu lo jalan ke mall sama pacar. Nah, ketika lo noleh lihat cewek terus ceweknya tuh negur gitu, apa, bahkan temen gue ada yang dipatahin lehernya gitu sambil lo ke belakang gitu dan matahin lehernya dengan yang begitu kayak beneran dipatahin gitu, hingga penonton menganggap itu benar-benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi itu sangat lucu banget. Nah gitu. Act out, jadi gerakan tubuh. Kalau lu lihat stand up comedy pasti ada gerakan tubuh, itu namanya act out. Nah, ada rule of three itu menjabarkan 2-3 kali. Jadi satu set. Jelas enggak sampai 3 kali penjelasan. Oh ya, contohnya misal pacar cewek yang pacarnya itu gemuk, pasti ngebangunin cowoknya tuh kayak gini, Dut bangun, pacarnya kurus, Yus bangun. Terus kalau pacarnya almarhum bangun kayak gitu. Nah itu jadi ngejelasin, menjabarkan bagaimana sikap tadi si cewek ke cara ngebangunin cewek ke perbedaan orang-orang gitu. Jadi ngebangunin cewek satu pekerjaannya satu, cuman dia tuh ada yang ke cowok gendut, ada yang ke cowok kurus, ada yang ke almarhum dari kayaknya cowoknya meninggal. Nah kayak gitu, jadi ngejelasin satu pekerjaan dengan pekerjaan yang dengan situasi-situasi yang berbeda, ke orang-orang yang berbeda. Oke. Syarat rule of three ini tuh yaitu jangan lu sering lakuin dalam suatu stand up comedy gitu, soalnya gampang sama penonton. Bukan kesan besar gitu kalau lu sering ngeluarin rule of three ini tuh dalam satu penampilan, sering banget gitu ada rule of three-nya. Jadi pasti ketebak gitu, ini pasti diselewengin, ini pasti diselewengin gitu sama penonton. Jadi lu jangan nyampe ditebak gitu lu sama penonton. Selanjutnya itu double push. Nah double push itu push line mas. Double push line ini tuh kelucuan menerus. Contohnya gue pacar ini tuh yang alisnya itu dibikin terus
ketika bikin surprise datang ke rumahnya, keadaan dia punya alis dan rambut acak-acakan, itu udah kayak Super Saya 3 Son Goku Kamehameha gitu. Nah tadi pas waktu kata-kata Super Saya 3 itu lu dapat punchline 1, terus keduanya di Sun Gokong, dan yang ketiganya itu di setup. Nah di Hamehameha. Nah dari mulai titik tawa ke titik tawa itu deket banget gitu. Itu namanya double pushing. Bahkan yang tadi gue contohin itu bukan double pushing, tiga pushline. Selanjutnya yaitu hiperbola itu kelebihan. Nah kelebihan itu seperti apa? Nah berlebihan kayak contoh tadi jelasin itu dipatahin lehernya gitu. Kan mungkin lah cuma dilebihkan, contoh-contohnya banyak kok yang dilebihkan, cuman hiperbola ini tuh pas gitu, bukan pasti, kebanyakan berhubungan dengan out, yaitu dengan tubuh. Selanjutnya ada handy. Nah ada heckler ini orang cowok orang hampir ngerasanya dari head itu sikap luap handler ini. Nah bahas itu kalau ada lu bisa masukin dari itu kata-kata itu ke dulu gitu yang bagusnya. Cuman itu butuh pengalaman sih buat stand up comedy. Gue juga gak bisa stand up comedy, cuman gue pengen berbagi aja apa yang gue pernah lihat, apa yang gue pernah tulis, apa yang gue pernah pelajari tentang stand up comedy yang tadi gue. Selanjutnya lanjut itu ring buat ngeledek, jadi ngeledek penonton. Misalnya penontonnya itu bapak, nah bapak itu sendirian, tapi yang bisa dari ledekin nonton. Nanti caranya ya yang cara nggak punya gitu ya, gitu ke dana gitu, misalnya gitu. Dalam briefing ini tuh kalau waktu udah tinggi itu pasti sebenarnya penontonnya juga pengen gitu di briefing dia. Tapi kalau komedi bakal yang berkurang ke apa briefing itu. Hari-hari dalam briefing pilih-pilih lah. Kebanyakan briefing itu rencananya itu gue dapat gimana kalaupun ada yang direncanain. Jadi kalau gue lihat apa di tulisan ya, gue kayak gini itu di ini karena di review sama gue itu sah aja, ada masalah. Itu callback. Nah callback itu
contoh misalnya dengan lu bikin orang itu dengan kata lo bego gitu. Nah, di adegan selanjutnya cerita lu selanjutnya di ruangan yang berbeda, contoh misalnya di keadaan berbeda dengan kata-kata yang sama gitu, dengan apa miskin lo tuh. Namanya callback. Untuk syarat callback ini tuh di adegan pertama atau tuh gue ruangan pertama di kelucuan kedua, nah dia main itu terus bener-bener terus lu callback ke ruangan yang kedua atau ke ruangan yang kedua itu beda. Kalau ruangan yang pertama atau di lelucon yang pertama itu kurang bagus, selanjutnya lu mau bahas callback itu gak bakal bagus. Saran dari Dika sih jangan dilakuin callback ke question yang kurang bagus. Terus selanjutnya itu engineer tuh kurang paham sebetulnya dalam engineer ini, banyak menekan dalam penjelasannya. Sorry ya, peluru aja setiap manusia pandangan dia masing-masing dalam satu hal. Nah, istilah oke. Tadi kita udah bahas 2 video ya. Sekarang masuk ke video 3. Kan tadi kita bahas yang video tutorial komedi, terus video komedi, itu video ngajar komedi itu keadaannya tuh ini tuh dari Dika lagi nontonin iya main anak-anak suca. Selanjutnya aja sih pertama ya harus tahu premis itu yang gue udah jelas. Ingat lupa lagi. Oke, gue ini tentang premis itu tentang negatif lu terhadap suatu objek. Selanjutnya yaitu lu harus tahu tentang bit itu kayak ke ide lu. Nah, dalam komedi atau bit itu gitu yang lahir kenapa sih ini tuh gitu, kenapa yang lain itu keadaan itu sebab ada yang dari ironi itu apa itu ironi itu dari yang menerapkan lo datang ke lo datang lo pecahan gitu dunia ternyata dia apa gitu hingga yang seharusnya cewek itu yang nangis, lu lah yang nyanyi gitu ke rumah gitu. Jadi lo jauh dari harapan itu bukan kayak misalnya atau makin memalukan yang keadaan ceritain itu. Selanjutnya yaitu nah tadi itu sebenarnya nyangka sehingga si penonton itu dia nggak bakal gitu, bahkan ada yang ngelakuin gitu.
pas lagi ngomong di atas panggung ada yang lempar durian itu nah sekarang an impact dan yang nggak disangka-sangka lah gitu. Mainnya lu nyangka gitu Presiden Donald Trump ada yang lempar buah apa gitu ke dia ngomong enggak kan itu jadi yang first line kalau di bawahnya pas dalam stand up harus korban. Jadi dalam kegelisahan tadi kan kegelisahan misalnya belum bayar kos dimakan sama tante-tante kos. Nah yang jadi korban lu inget ya dalam stand up comedy ada korban. Nah yang gue sebutin itu sebab-sebab kenapa gitu ini lucu, kenapa ini lucu gitu sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya yang tadi oke. Bakalan kasih itu misal premisnya itu anak Jakarta yang kerjaan anak kampung lah hinaan kampung. Ide selanjutnya itu dengan yang bakal bahas apa tentang pangan dari mulai harga terus dia KW terus pertama masuk ke toko Zara nah itu idenya. Terus ide selanjutnya perkataan itu misalnya logatnya kok nggak ada logatnya misal kayak gitu terusnya terus ngerasa mudah dibohongin. Selanjutnya tadi premisnya itu biasanya itu anak Jakarta kan itu tentang cowok misal cowok anak Jakarta yang enggak itu anak daerah melihat anak Jakarta seperti apa misalnya, kayak FTV keadaan kayak gitu lah sombong lah bandel lu bisa di sana tentang first line persen yang lu pengen dengan yang bagusnya. Terus bisa anak Jakarta misal daerah yang datang kan misal apa di sana ada penjahat eskalator lu bisa bahas lu bikin meeting ide apa premisnya apa dengan negatifnya apa ya misal di kasihnya gitu apaan misal tadi terminal apa pakaian mau apa gitu misalnya terus terminal tadi bakal yang lu bahas apa nih penjari terminal dalam keadaan tadi anak daerah yang pertama datang ke terminal seperti apa. Nah kayak gitu. Selanjutnya ini sebetulnya Raditya Dika ini tuh lagi mentoring di Suca
Nah, dia tuh ngejelasin juga gini, kalau itu dia tampil 5 menit, kalau konstruksi stand up komedinya yang bagus, dia harus dapat 1 menit 5 punchline, 5 lucuan. Nah, otomatis dalam satu tampilan lu butuh 20 punchline. Nah, untuk dapat 20 punchline dalam satu tampilan, nah bagusnya lu bukan bikin 20 ya, tapi lu bikin 40 punchline, atau lu bikin dalam minggunya. Gimana caranya? Nah, caranya itu dengan formula. Lu harus tahu 3 formula ini. Nah, 3 formula itu gimana? Contohnya gini, dalam karakter stand up comedy, lu misal jomblo, penakut, pelit, tuh lu dapat 3 formula. Nah, yang lu bakalan hadapin apa? Banjir. Misal orang jomblo sama orang jomblo, dia ngadapin banjir gimana? Misal dia seneng gitu, apalagi banjirnya pas waktu malam minggu, orang biasanya malam mingguan dia sedih gitu, sedangkan dia bisa senang di atas penderitaan orang lain karena orang lagi kebanjiran sedangkan dia enggak. Contoh kayak gitu. Misal yang lainnya, misal jomblo terus pelit, dia gimana sikap kepada ide yang tadi banjir. Selanjutnya itu penakut, misal orang penakut bisa dihadapin sama ide lain selain banjir, apa, film. Nah, di film dia nggak bisa aja, nggak bisa lihat apa ya namanya, nggak bisa lihat film horor gitu, apalagi jomblo gak ada yang nemenin gitu, penakut terus jomblo, dia dihadapin dengan film, gimana lu bisa bahas tulis itu gitu. Oke. Kita belajar tentang storytelling sekarang. Nah, storytelling ini tuh banyak gitu, yang lu harus punya dulu, baru lu bisa nampilin storytelling yang bagus. Karakter pertama lu harus rumus bikin storytelling yang bagus, yaitu pertama karakter, keduanya tujuan dari karakter itu, ketiganya yaitu halangan yang ia dapat. Contoh karakternya gua jalanin dulu, misal tadi ya, pakai yang formula yang tadi 3, yaitu jomblo, misal penakut. Nah, karakternya itu jelasin dulu, gue jomblo, misal gue penakut atau gimana. Terus tujuan dari karakter itu, misal tujuannya itu dia mau pergi ke kantor. Nah, halangannya dia misal ketemu sama orang, sama bancinya ngobrolin apa gitu, dengan apa gitu. Terus perlu bagi juga depan, tengah, belakang gitu. Depannya misal tadi karakter, misal lagi apa, keadaan apa gitu, buru-buru atau gimana. Terus tengahnya itu tujuannya tuh mau ke kantor, misal naik angkot atau gimana, kayak gitu hingga ketemu sama orang apa gitu. Nah, belakangnya yaitu dia nyampe enggak gitu sama tujuannya tadi ke kantor tadi, dia nyampe enggak atau gimana gitu. Hasilnya misal gue gak jadi gitu karena
kantornya libur karena ini hari Minggu bisa, contohnya kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu dalam stand up comedy itu lu jangan terlalu panjang setup. Lu jangan terlalu panjang setupnya, bisa cerita aja bla 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 bla, tapi nggak nempatin punchline-nya gitu, titik punchline dari setiap paragraf atau setiap cerita lo. Harusnya gini, misal dalam satu materi lo bikin push up-nya itu 5 paragrafnya, dalam paragraf itu tuh 5 paragraf aja push up, terus push lainnya terakhiran, itu salah tuh. Harusnya dalam 5 paragraf itu lo harus bikin push line-nya itu 1 paragraf per paragraf harus ada push line-nya gitu, disisip-sisipin gitu. Tapi untuk mendapatkan ide-ide tujuannya tadi kan kita harus dapat 40 push line seminggu untuk yang lomba ya, lo yang ikut lomba suca. Nah, tujuannya buat dapat banyak itu lo harus bikin setup yang banyak. Udah bikin setup yang banyak, lo bisa bikin sisipin punchline-nya di mana-mana aja gitu. Jangan terlalu jauh, jadi jangan ngeblak-blak aja setup gitu terakhir gitu. Itu bisa gitu. Dalam menit bisa satu set satu punchline itu sebetulnya nggak apa-apa, cuman dalam stand up comedy itu pasti ada rasa jenuh gitu, orang lihat gitu. Nanti gak, biar penonton itu tetap ada ketawanya gitu, dalam 1 menit. Bayangin lumayan loh, 1 menit banyak. Lu harus bikin beat dalam storytelling ya. Lu bikin beat itu hingga penonton bersikap. Maksudnya bersikap itu gimana? Misal gini, tadi kosan ya, gua